Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn al-Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam channel dakwah Gunawan Karimah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam bersama-sama belajar, dan di masa pandemi seperti ini kita tidak malas dalam menuntut ilmu, termasuk mengikuti kajian-kajian online dari kanal YouTube Gunawan Karimah. Shalawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa sekalian yang berbahagia, tidak terasa bulan Dzulhijjah akan menghampiri kita. Di bulan Dzulhijjah ini ada satu syariat, yang mana syariat itu tertuang dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka bersembahyanglah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Selain ibadah haji, yang tahun ini juga ada pembatalan dari negara Indonesia dan juga terbatas pelaksanaannya di wilayah Saudi Arabia, maka pada bulan Dzulhijjah umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Peristiwa ini memberikan kesan yang mendalam bagi kita, betapa kita ini kecil di hadapan Allah SWT. Gema takbir, tahmid, tahlil akan memberikan suasana yang betul-betul nyaman di dalam hati kita. Dan ibadah korban itu sendiri nampak jelas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Peristiwa ini memberikan kesan yang mendalam bagi kita. Betapa tidak, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang telah menunggu kehadiran buah hati selama bertahun-tahun, ternyata dipuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Nabi Ibrahim dituntut untuk memilih antara melaksanakan perintah atau mempertahankan buah hati dengan konsekuensi tidak mengindahkan perintahnya. Sebuah pilihan yang cukup dilematis. Namun karena didasari ketakwaan yang kuat, perintah Allah tetap dilaksanakan. Dan bila Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Allah dengan meminta anaknya, maka kita hari ini Allah SWT hanya meminta untuk mengorbankan kambing, sapi, unta atau hewan ternak yang disyariatkan. Alangkah malunya kita kepada bapak para nabi, Nabiullah Ibrahim, yang bersedia mengorbankan anaknya untuk mentaati Allah, sedangkan kita enggan sekedar menyisihkan sedikit rezeki sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Padahal segala karunia yang ada di dunia ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Hanya saja pilihan itu ada di tangan kita, pemirsa sekalian. Apabila segala nikmat berupa rezeki itu kita kembalikan dengan ketaatan, atau secara paksa diambil Allah SWT dengan berbagai ujian-ujian. Maka untuk memotivasi kita semuanya, walaupun di tengah pandemi, mari kita tetap berkorban secara maksimal. Al-fadha'il min udhiyah. Banyak sekali fadilah-fadilah dari berkorban. Yang pertama, orang yang berkorban akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda kepada anaknya, "Ya Fatimah, berdirilah dan saksikan hewan sembelihan. Sungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan bacalah inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang nomor 2, fadilah dari berkorban, sarana mendapatkan keridhaan dari Allah dan tanda keikhlasan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Man wajada sa'atun falam yudhi fala taqrabana masjidan." Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang nomor 3, ibadah korban adalah amalan yang paling dicintai Allah SWT pada hari raya Yaumul Nahar. Yang keempat, hewan korban akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya hewan korban itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi, lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan korban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Karena itu, bahagiakan dirimu dengannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Hakim. Fadilah yang kelima dari berkorban mendapatkan pahala yang besar. Maka banyaknya pahala yang diperoleh pelakunya pada ibadah ini diumpamakan seperti banyaknya bulu dari binatang yang disembelih. Dan ini merupakan gambaran betapa besarnya pahala dari berkorban, sebagaimana dinyatakan Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tiap-tiap lembar bulunya akan memperoleh pahala satu kebajikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan yang keenam, korban adalah salah satu ibadah yang paling disukai Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melebihi ihraqud dam atau mengucurkan darah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, demikianlah fadilah dari berkorban. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dilapangkan rezeki kita, dan insya Allah tahun ini juga bisa berkorban sehingga menjadi bentuk salah satu taqarrub kita kepada Allah SWT di samping ibadah-ibadah lainnya juga. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.